ini kita akan mendengarkan 4 materi. Yang pertama dari BPPKK Kabupaten Toba, akan kepada Bapak Ibu narasumber yang pertama. Terima kasih Bapak Rio. Orang Samangina. Iya, terima kasih. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toba, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ketua Pokja 4 Pak Mengatur, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Balige beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sibolongo Tangsas beserta Ibu dan seluruh jajarannya, dan yang kami sayangi teman-teman saya, tenaga kesehatan, petugas puskesmas Tandang Buit Kecamatan Balige, dan yang kami banggakan seluruh keluarga besar Desa Sibolongo Tangsas, dalam hal ini wanita usia subur yang bersedia hadir untuk melakukan pemeriksaan IPA. Amang Ina, sebelum kita ke cerita periksa IPA, kami dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Toba, perkenalkan saya ini Simanjuntak. Kami perlu memberitahukan informasi mengapa Ina datang kemari. Datang kemari diundang oleh Pak Kades untuk periksa IPA. Ngapain saya harus periksa IPA? Kenapa harus saya periksa IPA? Itu harus kami jawab. Karena banyak mungkin yang beredar informasi yang tidak benar di luar sana. Jadi hari ini Inang datang kemari itu suatu keputusan yang tepat sekali. Ayo, sebelum kita ke periksa IPA, kami paparkan sedikit. Periksa IPA ini ada gara-gara si kanker serviks ini. Dia yang menyebabkan kita harus periksa IPA. Serviks, bahasa awamnya leher rahim. Kalau leher rahim perempuan itu, Amang Inang, bentuknya kan lonjong seperti ini. Dari paling ujung makin kecil ke bawah itu ada lehernya. Nah, di sana biasa virus suka bersemayam. Karena leher rahim ini bagian dalam jarang diperhatikan. Memang terkadang yang jarang terlihat sering diabaikan. Sama halnya dengan leher rahim. Yang sering-sering kita lihat aja, yang kita perhatikan wajah, ya kan Ina? Rambut, ya kan, bisa ke salon, ya dicuci. Wajahnya bisa pakai makeover, tapi di dalam karena jarang dilihat, ibu abaikan. Padahal kalau dia sudah diganggu oleh suatu virus, luar biasa penyebabnya. Nah, kenapa lagi kanker serviks ini harus kita bahas? Karena banyak ternyata yang belum tahu, ya. Nah, ini deh, apa itu kanker serviks? Kanker yang berkembang di leher rahim. 99,7% disebabkan oleh virus HPV, human papilloma virus. Itu penyebabnya. Bagaimana dia bisa sampai ke leher rahim saya, Ibu? Kok bisa nyampe? Apa dari udara virusnya? Tidak. Ada perantaranya sehingga dia bisa masuk ke dalam leher rahim yang ada di bagian dalam. Bayangkan, mohon izin Pak, masuk dari saluran reproduksi perempuan sampai ke dalam, kok bisa nyampe? Biasanya didominasi oleh akibat hubungan seksual, karena benda itu yang bisa masuk ke dalam, menggapai leher rahim semua perempuan. Itu dia. Oke, kanker serviks ini kenapa berbahaya? Sampai saat ini pembunuh terbesar nomor 2 perempuan di Indonesia adalah kanker serviks. Yang pertama, ibu siapa yang tahu? Yang pertama siapa pembunuh terbesar? Yes, kanker payudara. Itulah hebatnya periksa IPA hari ini, Bu. Meskipun judulnya adalah cegah kanker serviks, saat periksa IPA nanti, ibu juga akan dilakukan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis untuk mendeteksi ada tidaknya sel kanker payudara. Jadi dapat 2. Meskipun judulnya cegah kanker serviks melalui periksa IPA, kita tidak akan lupa dengan pembunuh nomor 1, si kanker payudara, Ibu ya. Nah, ini fakta kanker serviks hingga hari ini, Ibu. Nggak main-main, ini bukan penyakit kaleng-kaleng yang bisa dipandang sebelah mata. Setiap 25 menit ada 1 perempuan Indonesia yang meninggal. Dari 5 perempuan Indonesia yang terdiagnosa kanker serviks, 3 diantaranya meninggal. Begitulah ganasnya kanker serviks. Ya, Ibu. Bu Hen, ada nggak gejala kanker serviks? Ada gejalanya. Tapi biasanya kalau gejala yang di depan leher ini sudah muncul, itu dia sudah melewati gejala stadium awal. Kalau sudah bergejala pasti sudah stadium lanjut ini. Ya, gejalanya seperti ini, Bu. Kalau
Itu salah satu gejalanya kalau sudah kanker serviks. Lebih lanjut, apalagi gejalanya Mangina, banyak keputihan yang tidak normal, berbau busuk, warnanya mirip seperti susu cair dan bahkan bisa mengeluarkan bercak darah. Itu dia. Gejala yang lain, ada rasa nyeri di bagian tertentu dan biasanya akan ada penurunan berat badan anemia dan masih banyak gejala lainnya. Tenang ya, masih banyak gejala lainnya. Tapi inilah yang bisa tampak mendominasi kalau sudah ada kanker serviks di tubuh seorang perempuan, dan ini biasanya sudah melewati stadium awal dan stadium awal kalau sudah oke, nah, mengapa deteksi dini kanker serviks sangat penting? Kami ulangi kembali. Tadi 5 penderita kanker serviks terdiagnosa, 3 meninggal, 1 meninggal. Luar biasa ganasnya kanker serviks ini. Padahal kanker serviks adalah satu-satunya kanker yang sebenarnya bisa sembuh total, Lina. Ya, kanker serviks bisa sembuh total dengan catatan jika ditemukan sedini mungkin dan dia masih ada di tahap stadium awal. Ya, bisa disembuhkan kalau masih di stadium awal, dideteksi secara dini. Kanker serviks bisa dicegah, bisa melalui beberapa pemeriksaan. Jadi kalau dicegah, apa yang akan terjadi? Akan ada pengurangan kematian perempuan yang sia-sia. Ya, Mama Inang ya, itu dia pentingnya mengapa deteksi dini periksa IFA harus dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia. Nah, ini gambarannya. Mungkin Inang atau Abang di sini cuman cerita aja Bu ini nanti nakut-nakutin, enggak. Kami bicara data, ada data di depan. Inang ya, ada data di depan. Kasus baru ada sekitar 36 ribuan kasus baru setiap tahun, tidak berkurang bahkan bertambah. Padahal teknologi semakin maju, pendidikan semakin canggih. Tapi kenapa kanker serviks makin banyak penderitanya? Jawabannya satu, masih rendahnya perempuan Indonesia, dalam hal ini wanita usia subur yang berusia 30 sampai 49 tahun mau memeriksakan dirinya, sehingga selalu kecolongan. Kalaupun sudah datang mau periksa, kebanyakan sudah berada di stadium lanjut. Ibu ya, itu pencetusnya. Target kita harus lebih dari 75% wanita usia subur 30 sampai 49 tahun sudah melakukan periksa IFA. Baru kita bisa merasa tenang. Lebih dari 75%. Nah, ini dia. Baru kita masuk pemeriksaan IFA. Sampai di sini Inang, sebelum kita masuk ke IFA, terkait kanker serviks tadi, ada yang diragukan? Atau ada yang mau ditanya? Sebelum masuk kita dengarin. Menurut Inang, dari pemaparan saya tadi, begitu berbahaya kanker serviks itu? Ya, berbahaya Inang, nggak main-main. Inang demam 1 hari di rumah, nggak makan satu keluarga, betul nggak? Nggak ada yang lupa, demam, masih demam. Ini kanker serviks nggak cerita demam, Inang. Ini yang akan dilakukan nanti oleh Ibu Rona Sasti, teman kami di Tanjung Bri, dan Ibu bidan kita Sondang Tampu Bolon. Periksa IFA, itu cepat Ibu, cepat, sederhana, aman, dan terjamin. Kalau Ibu pernah dengar, aduh Bu Heni kami tidak mau periksa IFA, kenapa? Alatnya tidak steril. Memang ada, kami dengar, ini alatnya, di mananya tidak steril Ibu? Masih berbungkus. 1 orang dipakai buka, dibuang Ibu. Ya, ini sekali pakai masuk langsung ke tempat sampah. Tidak pernah ini berbagi sama siapapun. Inangnya, jangan takut. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak steril alat nakes itu, kami jadikan kelinci percobaan karena lumpanya kalian kan, makanya kalian paksa kami. Tidak Ibu, karena begitu cintanya pemerintah Kabupaten Toba, makanya Ibu dipanggil hari ini, diundang untuk memastikan tidak ada sel yang abnormal di leher Ibu. Kita pakai alat ini, Inang, steril, sekali pakai. Jangan takut tidak sakit, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ibu dan saya mungkin beda, ukurannya sama seperti pakaian. Ada ukuran S, ada ukuran M, ada L. Seperti ini, Inang, banyak ukurannya. Jadi nanti Ibu Sondang dan Ibu Rona nggak asal masuk. Mereka sudah ahli, ini tenaga profesional kita. Posro kamu, Inang. Ya, jadi kalau ada hoax mengatakan alat tidak steril, sakit sekali karena alat
tidak benar ya Bu ya? Terjawab sekarang. Ya Nak, itu dia. Nanti yang akan digunakan ada asam asetat. Kalau Inang pernah dengar, itu sebenarnya asam cuka yang ada di lingkungan kita, yang gampang kita cari. Ya, itu nanti yang akan dioleskan di bagian leher rahim ibu. Gampang sekali cari seperti ini Nak. Ibu naik ke tempat tidur, lalu nanti dibuka sebentar. Ibu bidan kita nanti akan memasukkan cocok bebek sesuai ukuran ibu masing-masing. Ya, tidak sakit. Ikuti saja nanti instruksinya. Dioleskan asam asetat, ditunggu 1 menit, dilihat ada nggak perubahan seperti ini Nah, ini leher rahim. Ini alatnya masuk ke dalam. Ini nanti diolesi pakai kapas lidi. Sudah dicairkan, dilarutkan dengan asam asetat. Dioleskan ini Inang ke leher rahim yang kecil ini. Akan ditunggu oleh Bu Rona dan Ibu Sondang. Mereka akan melihat ada nggak perubahan, ada nggak warna putih. Bu Heni, jadi kalau ada warna putih, saya kanker sensitif. Tidak, ya. Kalau nanti ada perubahan warna, itu menandakan ada infeksi di leher rahim ini, di mulut sini. Tidak Inang, kalau dikatakan info positif bukan kanker serviks Inangnya, tidak. Tetapi ada sesuatu yang harus dibenahi di sana. Nanti Inang akan dirujuk ke puskesmas Tandak Buhit. Nah, di sana akan kembali dipertemukan dengan tenaga dokter kami. Kalau memang memerlukan tindak lanjut, akan dilanjutkan ke spesialis kandungan di rumah sakit. Kita Pemkab Toba sudah kerjasama, tim penggerak PKK Kabupaten Toba sudah kerjasama dengan 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten Toba. Jika ditemukan ada kasus kanker serviks, akan langsung ditangani. Inangnya seperti itu. Ini dia. Nah, keunggulan pemeriksaan IPA cepat, aman, murah, tidak menimbulkan rasa sakit. Jadi Inang nanti nggak usah takut. Harapan kami kalau hari ini tanggal 22 Mei 2026 Inang diperiksa IPA, tahun depan kami tidak perlu panggil. Inang yang harusnya datang kemari sendiri bertemu Ibu Bidan Sondang. Ibu Bidan Sondang, jadwalku nanti kembali 22 Mei 2027 tahun depan datang sendiri. Besar harapan kami, itu yang harus Inang lakukan. Kenapa? Rasa sakit, ketakutan Inang sudah rasakan, nanti itu tidak benar. Semoga nanti semua hasilnya bagus-bagus Inang ya. Nah, ini dia. Siapa saja yang boleh periksa IPA? Ayo, ini yang hadir. Ini dicekin. Nah, ini tidak boleh lari dari sini. Tidak boleh lari dari sini. Harapan kami yang hadir hari ini, wanita usia subur yang hadir hari ini, memenuhi semua ini. Ini satu pun tidak boleh lewat. Ini wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Ya Ibu, usianya tadi berapa Inang yang periksa? 30 sampai? Yes, 49. Kenapa ini kami munculkan wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual? Kan ada juga saudari kita 30-an belum menikah. Jangan jadi cocer bebek yang buka perawan, tidak boleh. Ya, ini dia, harus yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, tidak sedang dalam masa menstruasi Inang ya. Ini wajib, tidak boleh. Lalu tidak sedang hamil, pastikan tidak sedang hamil, dan tidak melakukan hubungan seksual minimal 24 jam dengan pasangan kita agar hasilnya lebih bagus Inang ya. Seperti ini. Nah, pemeriksaan IPA anjurannya dilakukan sekali setahun. Dari yang saya sebutkan tadi, ada yang di sini yang memenuhi syarat semua Inang? Ya, berarti semua di sini ada 100 orang akan diperiksa IPA hari ini Inang ya. Siap diperiksa IPA? Siap. Harus siap karena sudah memenuhi kriteria. Itu dia Inang ya. Jadi Bu Heni, kalau saya sudah periksa IPA berarti saya sudah bebas kanker serviks dong? Belum tentu juga. Ada satu lagi, tetap melakukan pola hidup sehat. Harus, itu sepaket, nggak boleh pisah, nggak ada satu-satu. Hiduplah dengan cerdik. Cerdik itu apa? Kalau Ibu, Bapak pernah dengar? Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin olahraga, diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ini sepaket dengan periksa IPA. Harapannya kita semua sehat Inang ya. Besar harapan kami, mitos-mitos yang pernah beredar di sekitar kita, Inang sudah lebih cerdik menanggapi. Tadi hidup cerdik, yang kesehatan ini cerdik yang secara nyata. Jika nanti Inang dengar ada mitos periksa IPA itu sakit, tidak betul. Kenapa? Inang sudah lakukan hari ini. Inang bisa bantah. Jika ada mitos nanti mengatakan periksa
bilang orang yang melakukan adalah tenaga kesehatan profesional, bukan abal-abal. Kalau ada mitos mengatakan IFA itu hanya untuk yang punya anak, tidak. Tetapi IFA adalah untuk perempuan yang pernah melakukan hubungan seksual usia 30 sampai 49 tahun. Mitos kalau ada yang bilang takut hasilnya positif, kenapa harus takut? Lebih cepat ditemukan, lebih cepat ditangani. Nah ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk sosialisasi tentang IFA test. Besar harapan kami ibu-ibu yang ada di sini nanti bisa menjadi perpanjangan pemerintah Kabupaten Toba, kembali mengajak semua wanita usia subur yang belum periksa IFA, mungkin ada tetangganya kiri kanan, bisa diajak. Sampai di sini Ina, ada yang mau ditanya? Karena akan ada nanti pemaparan lanjut oleh teman kita dari Tanambu dan Ibu Camat Baligi. Cukup? Terima kasih.